Siapa itu, Nona Bintang? Kami akhirnya menemukanmu. Kau adalah pewaris keluarga Wijaya yang hilang selama 18 tahun. Apa? Bintang, anakku, Bunda akhirnya menemukanmu. Halo, Bunda. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo, kita pergi. Ayo pulang. Jadi ini orang terkaya di kota sungai, ya? Kakek tua bangka ini hidup mewah. Bintang, mulai sekarang, ini rumahmu, oke? Kamu juga punya 2 kakak laki-laki kandung dan seorang saudari angkat. Jangan menangis, Bulan. Kamu satu-satunya saudariku. Gadis di luar itu hanyalah anak nakal. Tapi Bintang, bagaimanapun juga, dia adalah putri kandung Bunda dan Ayah, aku harus pergi. Jangan khawatir, tidak ada yang mengusirmu. Jika anak nakal itu macam-macam, aku akan mengusirnya dari keluarga Wijaya. Bajingan, siapa yang akan kau usir dari keluarga Wijaya? Bintang adalah saudari kandungmu. Ayah, tolong jangan salahkan saudara-saudaraku. Ini salahku. Aku mengambil tempatnya. Tolong jangan salahkan mereka, Ayah. Aku akan pergi sekarang. Ayah, aku pergi. Jaga dirimu baik-baik, Ayah. Gadis kecil itu, apakah kau benar-benar akan pergi? Gadis kecil, kau benar-benar pergi? Bintang, aku hanya khawatir kau marah. Bintang, cukup. Bulan sudah cukup kesal. Kesal? Pergi dengan tangan kosong itu kesal? Kau tidak sabar untuk pergi, kan? Jadi aku harus menanggung kesalahan karena menindas putri angkat? Apa maksudmu, Bintang? Cukup. Hentikan. Ini semua salahku. Aku pergi. Pergilah, senang hati. Kau. Baiklah, cukup. Hentikan, kalian semua. Dia sebenarnya tidak ingin pergi. Dia akan kembali. Siti, antar Bintang ke atas dan siapkan kamar untuknya. Ya, Bapak Ardi. Kakek tua itu, kau masuk akal. Jempol. Ah, anak ini. Tidak seperti pewaris kaya. Ini kamarmu. Agak berantakan. Kau bisa membersihkannya sendiri. Berhenti di situ. Ini yang kau sebut kamar? Kau hanya anak nakal dari pedesaan. Dan kau pikir kau putri sulung keluarga Wijaya? Di keluarga ini, memiliki atap di atas kepalamu sudah lebih dari yang kau layak. Jadi jangan pilih-pilih. Buka 2. Topengmu lepas terlalu cepat. Aku tidak tahan dengan orang sepertimu. Hah, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aduh. Kau, berani-beraninya kau memukulku? Hei, kakek tua itu. Pembantumu memasukkanku ke gudang dan memanggilku bajingan. Kau yang mengatur ini? Bapak Ardi, aku bersumpah, bukan aku. Bapak Julian yang memerintahkan. Aku hanya pelayan, aku harus patuh. Omong kosong. Aku tidak pernah bilang begitu. Kau bajingan, berlutut. Berlutut, bajingan. Minta maaf pada Bintang. Aku tidak akan minta maaf kepada anak nakal ini. Baik, aku akui aku salah. Maaf, Bintang. Meminta maaf bukan hanya omongan kosong. Transfer $50 ke aku untuk menunjukkan ketulusanmu. $500.000? Kenapa tidak langsung merampok saja? Baik. Terserah Bintang saja. Hanya keluarga kaya yang bisa menghamburkan puluhan ribu. Kakek tua itu, langkah ini sempurna untuk pemberontak keras kepala. Bintang, periksa kamar di dekat tangga. Serahkan ini pada ayah dan bunda. Siap.
Bintang, hari ini dapur menyiapkan satu porsi sarapan lebih sedikit. Saudara-saudaraku khawatir kau lapar, jadi mereka khusus menyisihkan porsinya dan memberikannya padamu. Apa, kau pikir ini tidak cukup baik? Di pedesaan, sisa makanan adalah kemewahan. Karena ini niat baik, aku akan mengembalikannya utuh padamu. Bintang, apa yang kamu lakukan? Jangan pura-pura. Kamu sengaja tidak memanggilku untuk sarapan. Sekarang kamu pura-pura jadi korban di depan semua orang. Apa ini menyenangkan bagimu? Aku sungguh datang mencarimu. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak melihatku. Aku tidak berbohong kepada kalian semua. Bintang, kamu sudah keterlaluan. Membuat semua orang menunggumu untuk makan. Melanggar aturan. Dan menuduh Bulan tanpa alasan. Maklum, dari kampung. Anak nakal. Daerah keras melahirkan orang keras. Kamu selalu mengincarku. Aku bisa memaafkannya. Tapi jika kamu berani menjelek-jelekan desa kami lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Damar, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Tidak menyesal, ya? Masih saja sombong. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Lepaskan aku. Kamu keterlaluan. Sudah. Sudah selesai? Kamu sedang apa? Ayah, aku dengan baik hati menyisihkan sarapan untuk Bintang, tapi dia bilang itu sisa-sisa makanan dan melemparkannya tepat ke wajahku, dan ketika saudara-saudaraku membelaku, dia mulai memukuli kami. Ayah, anak nakal ini tidak punya sopan santun dan hanya orang gila yang berulah. Bintang, ada apa? Ayah, lihat sendiri. Mereka terus-terusan bicara tentang sarapan spesial yang mereka tinggalkan untukku. Tapi itu hanya tulang bekas gigitan dan sisa-sisa. Kalian binatang, begitukah caramu memperlakukan saudari kandungmu? Kamu telah mempermalukan nama keluarga Wijaya. Bintang, aku sudah mengatur pendaftaran sekolahmu, dan besok, kamu dan Bulan akan mulai sekolah bersama. Aku tidak mau pergi. Aku tidak pernah pandai belajar. Sayang, Universitas Sungai memiliki fakultas terbaik di negeri ini. Aku percaya kamu akan meraih hal-hal besar. Baik, aku akan pergi. Saat kamu lulus, aku akan mentransfer saham kepadamu. Hah? Dah. Ayah. Ada masalah? Tidak. Aku tidak berani. Bintang, dari aset keluarga Wijaya, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Begitu kamu di sekolah, Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu terima. Wah, jadi ini yang legendaris hantu, ya? Putri keluarga mana itu? Cantik dan polos. Dia gadis kaya raya yang sempurna. Bro, jangan bermimpi. Dia ratu kampus Uni Sungai. Bulan Sterling. Pewaris keluarga Wijaya. Bulan, kamu cantik banget hari ini. Kamu tahu nggak, Bayu udah beberapa kali datang menemuimu. Dan siapa ini? Dia anak nakal dari pedesaan. Cuma antek kecilku, HMPH. Jadi dia cuma bocah nakal. Kenapa kamu berdiri di situ seperti orang bodoh? Cepat, bawa tas Bulan. Bego banget. Bulan Sterling. Sepertinya kamu cari ribut lagi. Bintang Sterling. Dengar ya, Uni Sungai itu wilayahku. Mulai sekarang, di Uni Sungai, kamu harus bersikap sopan dan jadi anjing penjilatku. Atau jangan salahkan aku kalau keras. Berani-beraninya kamu pukul Bulan Sterling? Ayo, tunjukkan seberapa keras kamu. Silakan, tunjukkan padaku. Seberapa kasar dirimu. Bintang, tunggu saja.
Siapa kamu sebenarnya? Kau pasti sudah dengar namaku, Bayu, tuan muda dari grup Bayu. Siapa? Pergi. Jangan ganggu aku sedang tidur. Lihat apa yang kau lakukan pada tunanganku, kau pukul dia seperti itu. Bagaimana kau bisa tidur setelah itu? Kalau begitu cepatlah bawa istrimu yang tercinta ke rumah sakit. Kalau terlambat, lukanya akan sembuh. Bintang. Aku tidak menyalahkannya. Benar-benar anak yang tidak punya ibu dan tidak tahu sopan santun, sama sekali tidak punya tata krama. Lucu kau bilang begitu, aku memang anak yang tidak punya ibu. Hari ini akan kutunjukkan apa itu sopan santun yang sebenarnya. Pengecut. Membosankan. Pergi ke neraka. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Kau mempermalukan dirimu sendiri dan aku. Bintang, tunggu saja. Bintang, aku akan suruh seseorang mengurusimu sepulang sekolah. Bintang. Masih belum selesai bikin keributan? Bintang, kamu sangat mempermalukanku. Aku akan membuatmu membayarnya sekarang juga. Kalau begitu, bersiaplah. Cukup bicara. Tangkap dia. Biar kulihat seberapa kuat anak nakal ini. Gembul. Tunggu apa lagi? Kejar dia. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu kurang makan? Aku hanya dipaksa ikut untuk memenuhi jumlah. Pergi sana. Terima kasih, pahlawan, karena tidak membunuhku. Aku akan menembus api dan air untukmu kapan saja, tanpa ragu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku putra sulung keluarga Bayu. Bulan adalah putri sulung keluarga Wijaya. Keluarga kita memiliki perjodohan. Jika kamu berani menyentuh kami, baik keluarga Bayu maupun keluarga Wijaya akan mengejarmu. Baik, biar ku beritahu sesuatu. Aku satu-satunya pewaris sejati keluarga Wijaya. Sebenarnya, aku tunanganmu yang sebenarnya. Apa? Apa maksudmu? Maksudku, Bulan adalah putri angkat. Akulah putri kandung keluarga Wijaya yang sebenarnya. Bulan, kenapa kamu tidak bilang padaku? Bintang adalah saudarimu. Aku baru tahu kemarin. Aku tidak akan menikahimu, orang aneh brutal yang kejam. Kamu bermimpi. Aku tidak akan menikahi pengecut. Idiot sepertimu dan jalang bermuka dua itu cocok sekali di neraka. Bintang, kau menghinaku. Ah, Aku menghinamu adalah hadiah untukmu.
Kamu ingin aku berdebat dengan tinjuku? Pura-pura mati? Kekanak-kanakan sekali. Nyonya, maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan begitu. Kamu tidak benar-benar menyesal, kamu hanya tahu akan dipukul. Berhenti. Ini gila. Semua ikut aku ke kantor disipliner. Kamu yang harus disalahkan untuk ini. Poin pelanggaran besar. Lain kali, kamu akan dikeluarkan. Dan kamu terlalu cepat marah. Tenang saja lain kali. Jangan impulsif dan membuat masalah. Baik. Kenapa wajahmu lebam begini? Ada yang sakit lagi? Bintang, minta maaf. Tanpa tanya apa yang terjadi, kau langsung menyalahkanku. Aku kakakmu, jadi aku bisa memerintahmu. Minta maaf. Kalau tidak tahu, jangan ikut campur. Jangan sok kuasa padaku. Jadi semua salahku? Kamu munafik sekali. Jadi ini semua salahku? Kamu munafik sekali. Bikin ulah di depan umum, mencari masalah tanpa alasan, kamu hanya ngotot tidak masuk akal. Jelas pihak lain yang memprovokasi aku duluan, aku hanya membela diri. Apa itu juga salah? Kamu cuma memisahkan kami dan menolak mendengarkan alasan. Kapan kamu akan belajar bersikap bijaksana? Anakku. Kamu yang memukul anakku. Beraninya kamu. Anakmu yang memulai duluan. Aku hanya membela diri. Kenapa tidak ada yang melihat kebenaran? Kamu terus menyalahkanku. Bela diri? Luka anakku ada di sini. Kamu yang melakukannya. Hari ini kamu harus minta maaf kepada anakku di depan umum. Kebenaran sudah ada di depan mata. Tapi kamu bersikeras memutarbalikkan fakta. Aku tidak punya kata lagi. Masih keras kepala, ya? Sepertinya kamu baru akan belajar setelah semuanya terlambat. Aku sudah mundur selangkah demi selangkah. Apa kamu benar-benar mengira aku sasaran empuk? Kenapa sembunyi? Jangan lari kalau berani. Kamu munafik. Aku ulangi lagi, ini bukan salahku. Cukup, Bintang, lepaskan. Baik, aku sudah menjelaskan, percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Bintang, bagaimana kau masih bisa makan? Lihat apa yang kau lakukan pada bulan. Seberapa parah kau memukulnya? Kau memukulnya begitu keras. Apa kau tidak punya rasa bersalah sama sekali? Tidak. Menangis, itu saja yang kau tahu. Kau seperti pembawa sial. Kau benar-benar kejam. Cukup. Duduklah, semua. Aku punya pengumuman. Sabtu ini, aku mengadakan jamuan selamat datang untuk Bintang. Aku akan mengumumkan ke semua kerabat bahwa Bintang sudah pulang. Bersamaan dengan itu, aku mentransfer ke Bintang 3% saham grup Wijaya. Sebagai kompensasi untuk Bintang selama 18 tahun terakhir. Ayah, Damar, dan aku masih belum punya saham sama sekali. Kau berikan saham itu dulu pada anak nakal itu? Kau bercanda? Entah aku memberi saham atau tidak. Apakah aku perlu izinmu? Aku yang membangun grup Wijaya. Kalau kau tidak suka, keluar saja, dan bangun grup Wijayamu sendiri. Bintang, aku tahu kau membenciku. Kau pikir aku merebut tempatmu. Tapi kau tidak perlu. Aku sudah selesai bersaing denganmu. Bintang, bagaimana kau bisa begitu kejam? Ini rumah keluarga Wijaya, bukan desamu yang tidak beradab.
Apa kau sadar jika kau benar-benar mendorong bulan, apa yang akan terjadi? Apa anjing memakan sopan santunmu? Apa, sopan santunmu dimakan anjing? Kalau aku ingin menyakitinya, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berteriak. Bintang, di saat seperti ini, kau masih membuat alasan? Kau hanya Diam. Aku membelakanginya sepanjang waktu, setidaknya 1,5 meter. Aku mendorongnya dengan mataku. Bintang, hentikan. Aku hanya kehilangan keseimbangan. percuma membuat alasan. Kau bilang kau tidak mendorongnya. Siapa yang bisa membuktikannya? Sejujurnya, apa yang dipikirkan para idiot ini? Aku tidak peduli. Tapi hal yang paling aku benci adalah dijadikan alat tawar-menawar. Karena kau begitu suka tangga ini. Lain kali kalau mau menjebakku, pastikan tulangmu cukup kuat. Aku tidak masalah, aku bisa membuat kebohongan itu jadi nyata. Gila. Bintang benar-benar gila. Ayah, lihat Udi kampungan ini. Apa dia mirip pewaris kaya? Dia benar-benar gila. Ayah, Bulan belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Anak nakal itu berani memperlakukan Bulan seperti itu. Bulan, jangan memprovokasi Bintang lagi. Baik. Ayah, Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu berat sebelah? Bulan dipukuli seperti ini, dan bukannya menghukum Bintang, anak nakal itu, kau malah membelanya? Ada lagi? Apa aku tidak boleh merasa kasihan? Putri kandungku menderita 18 tahun di luar. Haruskah aku memihak putri angkatku yang menikmati 17 tahun kenyamanan di keluarga Wijaya? Lagi pula, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Apa kau buta? Tidak bisa lihat siapa yang benar dan salah. haha. Semua salahmu karena mengambil segalanya dariku. Kalau sudah hilang, ya sudah. Kenapa kamu kembali? Kenapa tidak mati saja di luar sana? Julian? Apa kau akan meninggalkanku seperti ayah? Tentu tidak. Kau akan selalu menjadi adikku. Aku hanya akan selalu menganggapmu sebagai adikku. Julian, aku benci Bintang. Aku punya rencana. Julian, bisakah kau membantuku? Aku lihat, bahkan kakakku pembohong. Aku memang tidak diinginkan di keluarga ini. Menyebalkan, kenapa aku harus belajar omong kosong? Meninggalkan. Apa, kau mau mulai lagi? Kenapa tidak ajak beberapa orang lagi sebelum kembali? Kemarin itu salahku. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Maaf. Aku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kau berkata jujur. Aku tidak menyangka Bulan akan melakukan itu. Untuk menebus kesalahanku, aku sudah memesan meja di pavilion Bulan malam ini. Aku ingin mentraktirmu makan malam. Jangan bilang kau jatuh cinta padaku dan mencoba mendekatiku.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku suka pada gorila brutal seperti ini? Aku senang kau mentraktirku makan malam, tapi aku tidak suka sikapmu. Gadis kecil, kenapa kau selalu menggunakan kekerasan? Memang begini aku, ada masalah. Tidak ada masalah. Hei, kenapa sih kau tersipu? Pergi sana. Aku akan menjemputmu malam ini. Aku akan pergi sendiri malam ini. Baik, tambahkan aku di dunia obrolan. Kirimi aku pesan saat kamu tiba. Bayu, apa yang kamu lakukan di sini? Bulan. Di antara kamu dan aku, kita harus menjaga jarak. Kelas akan segera dimulai, aku pergi sekarang. Bintang. Ada apa denganmu hari ini? Apa aku masih bermimpi atau bagaimana? Bintang. Aku datang ke sini untuk meminta maaf atas perilakuku yang dulu. Maaf. Tidak apa-apa, biarlah yang lalu berlalu. Kita kan keluarga. Mulai sekarang jangan ganggu aku. Bintang, bros ini adalah hadiah permintaan maaf yang aku siapkan untukmu. Lihat apakah kamu suka. Untuk apa aku perlu ini? Kamu bisa mengambilnya kembali. Baik, aku ambil. Kamu harus pergi sekarang, jangan ganggu tidur siangku. Dia tidak akan sombong lama-lama. Pelacak mikro. Si licik itu pasti punya niat jahat. Bintang. Apakah hidangan khas pavilion bulan tidak cocok dengan seleramu? Kamu traktir aku begini. Ini cuma sedikit banget. Kalau tahu pergi denganmu artinya aku tidak akan kenyang, aku akan makan di rumah saja. Tidak. Lepaskan aku. Kenapa main sombong? Aku suka kamu. Kamu harus merasa terhormat. Dari mana datangnya anjing liar ini, menggonggong dengan liar di sini? Mengganggu makanku? Bu, tolong selamatkan aku. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Dia bahkan lebih cantik dari cewek tadi. Mau membelanya? Kalau begitu, main sama aku. Bos, kamu tidak apa-apa? Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tahu aku siapa? Aku Tuan Santoso. Percaya deh, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di kota sungai. Aku tidak peduli kamu anjing liar dari mana. Mengganggu gadis kecil di siang bolong. Dan kamu pikir kamu yang benar. Siapa yang mengganggunya? Dia tidak lihat jalan.
Dia menumpahkan makanan ke setelanku. Aku murah hati. Aku bahkan tidak minta dia bayar, cuma minta dia temani aku minum beberapa gelas. Itu sudah terlalu baik dariku. Tapi cewek kecil ini tidak tahu mana yang baik untuknya. Anak buahku tidak tahan, jadi mereka mengajaknya masuk. Apa salahku? Kamu bohong. Kamu sengaja menabrakku. Aku bilang akan bayar, tapi kamu tidak mau lepas. Kamu harus menyeretku untuk minum. Apa yang kamu pikirkan? Kira tidak ada yang lihat aktingmu? Bayar. Kamu pelayan, apa yang bisa kamu bayar? Setelan ini dibuat oleh penjahit top, buatan tangan sepenuhnya. Harganya ratusan ribu rupiah. Orang miskin sepertimu tidak akan mampu bahkan jika kamu jual diri. Untuk sisanya, katakan saja apa yang kamu mau. Tuan Santoso, pamer kekuatan ya. Tapi, bukankah setelan ini hanya setelan jadi dari setelan rokok? Bahkan ada logo di dada. Mana mungkin buatan tangan? Dan seingatku, setelan rokok termahal hanya harganya 10 atau 20 ribu rupiah. Mengklaim harganya ratusan ribu? Apa kamu tidak takut ketahuan bohong? Bayu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak ada urusan denganmu. Urus urusanmu sendiri. Atau kamu akan menyesal. Jadi, kenapa kalau aku ikut campur? Hah? Demi kebaikanmu, aku akan melepaskan para jalan ini kali ini saja. Kamu beruntung. Xiao Gaozi, panggil polisi. Perilaku pria itu tadi sudah bisa dikategorikan sebagai pelecehan dan pemerasan, kan? Aku akan memasukkan bocah nakal ini ke penjara hari ini, untuk menjauhkannya dari jalanan. Apa yang kamu tunggu? Bawa aku keluar dari sini. Cewek kecil. Kalau kamu pintar, lepaskan kedua orang ini. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa mereka. Mereka adalah juara tinju bawah tanah. Dengan tubuh mungilmu yang rapuh itu, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Kalian berdua, pergi. Kalian berdua. Pukul dia sampai mati. Jalang ini. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Ayo, bunuh aku, pukul aku di sini. Kamu punya kesempatan, tapi kamu sia-siakan. Minta maaf. Maaf, Nyonya, saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Bagus, kenapa nggak dari tadi? Kamu perlu dihajar dulu baru mau mengaku, ya? Bu, saya sudah minta maaf. Boleh saya pergi sekarang? Saya tidak akan mengulangi lagi. Pergi? Hah? Mimpi aja. Gao kecil, apa kamu telepon polisi? Jangan panggil saya begitu, dong. Bikin saya merasa seperti anak istana. Kamu punya masalah? Melapor, senior. Saya sudah telepon polisi. Bagus, setelah saya pergi, itu semua milikmu.
Pastikan bocah nakal ini mendapatkan apa yang pantas dia terima. Saya sudah minta maaf. Dan kamu sudah memberi saya pelajaran. Kenapa lapor polisi? Kapan saya memberi kamu pelajaran? Saya bertindak sebagai pahlawan dan membela diri. Ada kamera di lorong. Kamu tidak bisa menyalahkan saya. Dan soal minta maaf, bukankah itu yang paling bisa kamu lakukan? Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Buat apa ada hukum? Aku akan menjatuhkanmu. Lihat, kamu mulai marah lagi. Kamu nggak bisa ngalahin aku. Kamu memang cari masalah. Makanannya sedikit, tapi hari ini aku sangat senang. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Aku pergi. Nona Bintang. Ada seseorang di depan, pingsan di tengah jalan. Aku akan pergi memeriksanya. Tommy, itu berbahaya. Kembali. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Nona, kami adalah pewaris keluarga Wijaya. Pergi sekarang. Dan kami akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi, pewaris keluarga Wijaya, ya? Maaf merepotkan, tapi tolong jadilah gadis yang baik dan ikut dengan kami. Kamu akan menghindari rasa sakit. Nona, lari. Nona Bintang, kamu lihat apa yang terjadi. Jika kamu tidak ikut main, kamu akan berakhir seperti fosil tua itu. Jangan buat kami melakukan ini dengan cara keras. Kami kasar. Jadi jika kami melukaimu, itu akan sangat sia-sia. Jadi jangan cari masalah. Ayo tangkap aku kalau bisa. Aku selalu tangguh. Dan aku suka cara yang keras. Kalian berdua, kesini sebentar.
Selesai. Bilang siapa yang mengirimmu? Aku Jaguar. Aku sudah bertahun-tahun di dunia ini. Ucapanku adalah janjiku. Bahkan jika kau bunuh aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Oh, begitu? Yakin? Tolong, Nyonya. Aku hanya bercanda. Aku Jaguar, sudah bertahun-tahun di dunia ini. Aku tahu kapan harus mundur. Tanyakan apapun yang kau mau. MPH, bagus. Sekarang katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Itu, Julian Sterling. Julian? Dia sekejam itu? Dia berani sebanyak itu hanya karena saudari angkat. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu, Nyonya. Aku bisa bertanya padanya. Aku akan meneleponnya sekarang. Hei, Jaguar. Apakah kau menangkap anak nakal yang sembrono belum? Kami menangkapnya, Bapak Julian. Cewek itu tangguh dan melukai banyak anak buahku. Tapi akhirnya aku tetap menangkapnya. Dia sudah diikat erat sekarang. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kerja bagus. Aku di pinggiran timur, di pabrik baja tua. Bawa dia ke sini segera. Beraninya kau memukul bulan, dan mencoba merampas kekayaan keluarga Wijaya dariku? Malam ini, akan kubuat kau menyesal pernah terlahir. Jaguar, apa yang kau? Putrimu petarung yang tangguh. Dia dari pedesaan, jadi dia punya kekuatan. Tapi betapapun tangguhnya dia, tetap berakhir di tangan kami. Udik, biasanya kau sombong di rumah, kan? Sekarang tunjukkan padaku seberapa sombong dirimu. Kamu benar-benar membenciku sebesar itu? Apa karena aku mengambil saham grup Wijaya? Atau karena aku tidak akur dengan Bulan? Aku melihat Bulan tumbuh dewasa. Dan aku hanya punya Bulan. Dia selalu seperti itu, dan akan selalu begitu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan padaku? Setelah hari ini, keluarga Wijaya akan kembali seperti sebelumnya, hanya dengan Bulan sebagai putri sulung. Sedangkan kamu, aku akan mengirimmu kembali ke pedesaan terpencil. Kamu akan punya banyak makanan dan minuman. Tapi mulai sekarang, jangan pernah bermimpi menjadi pewaris kaya lagi. Itulah takdirmu. Rencana kecilmu akan gagal. Ada apa? Kalian tidak menjatuhkannya? Bintang, kamu terluka. Ada yang sakit. Bunda, aku baik-baik saja. Merekalah yang dalam masalah. Kamu benar-benar sembrono. Kamu diserang perampok yang sangat berbahaya, tapi bukannya memanggil polisi. Kamu malah ikut dengan mereka. Mereka sangat banyak, bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa yang akan ibumu dan aku lakukan? Kakek tua, tidak apa-apa,
ilmu bela diriku diwariskan dari paman ke-6 di desa kami. Dulu, saat paman ke-6 masih ada, bagaimanapun, beberapa preman ini, aku menangani mereka dengan mudah. Tapi, aku tidak menyangka dalang di balik para penculik adalah kakakku tersayang. Ada yang mau dikatakan? Ayah. Bukan begitu. Bintang yang menjebakku. Ada lagi? Rencana brilian apa lagi yang aku punya? Ayah, para perampok ini semua disewa oleh Bintang. Bintang memancingku ke sini. Dia menjebakku, mengatakan semua ini adalah perbuatanku. Kamu harus percaya padaku. Brilian. Dengan begitu, juga menjelaskan kenapa aku bisa melawan para perampok itu. Karena mereka semua adalah anak buahku. Kamu jenius. Bintang. Apa yang kamu? Meskipun idemu brilian, sayangnya aku merekam semuanya. Butuh pengingat, mau merekam rencanamu? Dasar anak tak tahu terima kasih. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Bajingan tak berperasaan. Kamu binatang. Dia adalah saudari kandungmu. Apa kamu punya perasaan? Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana ibumu dan aku akan hidup seumur hidup kita? Aku akan memukulmu sampai mati, anak tak tahu terima kasih. Bintang. Mulai hari ini, aku mencopotmu dari semua jabatanmu di grup Wijaya. Besok aku akan mengirimmu ke tambang terpencil. Kau akan tinggal di tambang terpencil seumur hidup. Bos, orang-orangmu hanya bisa menghentikanku. Karena pelacak mikro di bros ini, kan? Bisakah kau katakan siapa yang memasang pelacak mikro ini? Bulan, bros ini adalah hadiah darimu, tapi ada pelacak di dalamnya. Ada yang ingin kamu katakan? Tidak, aku tidak tahu itu Julian. Julian pasti diam-diam merusak bros itu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kakek tua itu, demi kamu dan bunda, aku akan memberi Julian satu kesempatan. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak keberatan mengirimnya ke selatan. HMPH. Maksudmu, bahwa pecundang Kian itu akan tertangkap dan membusuk di penjara? Ya, ya, Bapak Julian, kami. Meskipun Damar benar-benar pecundang, dia tetap saudaraku. Begitukah caramu melindunginya? Bapak Julian, kami sudah berusaha maksimal. Orang aneh brutal itu terlalu kuat. Dia menendangku tepat ke dinding. Kami tidak bisa menghadapinya. Kau, juara tinju setinggi 190 cm? Tidak bisa mengalahkan gadis kecil. Buat alasan yang lebih baik. Rio. Selidiki situasi dengan Kian. Aku ingin tahu seluruh ceritanya. Dan info tentang semua yang terlibat, ya. Hamha.
Julian, kau baik-baik saja? Aku baik. Bulan, kenapa kau belum tidur? Julian, tolong jangan beritahu ayah dan bunda. Rencana itu ideku. Jika ayah dan bunda tahu itu ideku, pasti mereka akan mengusirku dari keluarga Wijaya. Lagi pula, Bintang sudah melupakannya. Julian, bisakah kau menanggungnya sendiri? Hahaha, Julian, jadi kau hanya pion? Dan aku kira kalian berdua sangat dekat. Tapi di matanya, kau hanyalah seseorang yang akan dikorbankannya kapan saja. Bintang, jangan fitnah aku. Aku tidak pernah memperalat Julian. Aku. Baiklah, apa yang terjadi hari ini? Adalah perbuatanku sendiri. Jangan khawatirkan itu. Mulai sekarang, jangan datang mencariku. Julian, aku hanya... Aku bukan kakakmu. Sependirian itu tidak akan dipertimbangkan ulang. Maaf. Dulu aku tidak berpikir jernih. Tidak akan terulang lagi. Bagus, kau sudah dewasa. Aku sangat bangga padamu. Bintang mungkin berhasil menghindar sekali. Tapi aku rasa dia tidak bisa menghindar untuk kedua atau ketiga kalinya. Yang mana Bintang? Ada apa? Kelas sudah selesai? Kalian semua lihat apa? Bintang. Tentang kasus kemarin, kami punya perkembangan baru. Silakan ikut saya. Oh, soal kemarin. Tentu, tidak masalah. Maksudmu Bintang? Kenapa dia dipanggil polisi? Dia tidak berbuat salah, kan? Menurutku Bintang cukup terus terang. Dia tidak terlihat seperti tipe itu. Mungkin dia hanya menjadi saksi mata atau sesuatu. Belum tentu. Kamu belum lihat Bintang saat dia bertarung. Dia benar-benar maniak brutal total. Mungkin dia menyakiti seseorang begitu parah sampai digugat. Dan sekarang dia tersangka. Benar, Bulan? Hei, jangan terlalu dipikirkan, semuanya. Pasti ada kesalahpahaman. Meskipun Bintang cepat marah. Dan selalu memukulku saat pulang. Aku rasa dia tidak akan melakukan hal ilegal. Apa? Dia selalu memukulmu? Bintang orang seperti itu? Untuk sampah sepertinya, diangkut polisi pasti tidak ada artinya yang baik. Pasti dia dicatat sebagai tersangka. Dengan semua keributan yang dia sebabkan. Aku yakin dia terlibat kasus pembunuhan. Itu kejam. Bintang tampak sangat baik. Tidak pernah mengira dia akan semenakutkan ini. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Meskipun Bintang keluar dari kantor polisi, semua orang harus menjauh darinya. Bintang, kali ini aku akan menghancurkanmu. Lihat saja bagaimana kau masih bisa bersikap sombong setelah ini. Silakan duduk, Nona Bintang. Ini Tuan Santoso. Dia keluarga Kian. Dia memintamu datang untuk bicara empat mata tentang kejadian semalam. Halo, saya ingin bicara dengan Nona Bintang berdua dulu.
Kau setuju? Nona Bintang. Kemarin, kau dan Kian mungkin ada kesalahpahaman. Saya minta kau tidak mempermasalahkannya. Dan lupakan saja. Dan alasannya? Dan solusinya? Dia putra kedua keluarga Santoso. Itu alasannya. Untuk seorang Udi kampungan macam-macam dengan keluarga Santoso, itu tindakan bodoh. Kupikir sebagai putri sulung keluarga Wijaya, kau harus mengambil keputusan yang benar. Kau tampak sopan dan pantas, aku pikir keluarga Santoso mengutus orang yang masuk akal. Tapi ternyata, burung sama burung. Kukira kau juga binatang. Bintang, beraninya kamu. Kamu mempermalukan keluarga Santoso. Jangan kira karena kamu pewaris keluarga Wijaya, aku tidak berani menyentuhmu. Pikirkan baik-baik. Melawan keluarga Santoso, kamu akan menyesal. Apa? Kamu punya masalah? Ada masalah? Gigit aku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kalau bukan karena kamera di sini, jari yang kamu arahkan padaku tidak akan masih menempel. Aku bersumpah. Tenang. Ini kantor polisi. Bintang, kamu telah menghina dan mempermalukan keluarga Santoso. Kuharap kamu tidak akan menyesal nanti. Oh, maafkan aku. Tanganku terpeleset. Tidak perlu minta maaf. Dia memang pantas mendapatkannya. Itulah yang dia dapat karena selalu mengganggu Bulan. Tepat sekali. Sampah seperti dia harus dikeluarkan. Katakan padaku, kenapa dia dibawa polisi? Jangan bilang dia sudah menjadi buronan. Haha. Sofia. Kamu minta lagi, ya? Aku tidak datang untuk balas dendam denganmu dan Bulan. Kalian berdua datang padaku sendiri. Bintang. Di depan semua orang, kamu tidak benar-benar akan memukul orang, kan? Memukul orang? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya ingin membantu menjernihkan pikiranmu. Kamu berani memukul orang di kantin? Kamu gila. Tadi kamu bilang aku pantas mendapatkannya. Bukankah kamu tadi mau memukulku? Aku salah. Maaf. Bukankah kamu tadi tertawa terbahak-bahak? Kenapa sekarang tidak tertawa? Bintang, aku tidak. Aku hanya
Kebetulan lewat. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kita semua rubah tua. Kenapa pura-pura bodoh? Kamu tidak tahu aku baru saja pergi pagi ini dan kamu sudah mulai menyebarkan gosip tentangku? Kamu tidak tahu. Kalau kamu menyuruh orang posting di forum berpura-pura jadi pengguna biasa, kamu tidak tahu kalau antek kecilmu menyeret beberapa bocah nakal untuk mencoba mengintimidasi seseorang, kamu ada di sana melihat. Dan kamu bilang tidak tahu? Apa kamu idiot? Atau kamu pikir aku idiot? Kesabaranku terbatas. Aku tidak akan terus bermain rumah-rumahan denganmu. Hei, kakek tua itu. Menelponku jam segini? Masa sih, kamu jemput aku sekarang? Kepala sekolahmu baru telepon aku. Dan bilang kalau perkelahianmu di kantin saat makan siang dampaknya sangat buruk. Suruh kamu di rumah beberapa hari. Kenapa? Mereka yang mulai. Dan soal putri angkatmu yang berharga itu, kemarin aku jadi orang baik dan dibawa ke polisi untuk mediasi, tapi dia sebarkan gosip tentangku waktu pulang, membuatku terlihat seperti penjahat. Apa aku nggak berhak mukul dia? Menurutku, mukulku belum keras-keras banget. Aku tahu semuanya. Tenang, kamu anakku. Aku nggak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil. Soal gosip di sekolahmu dan akibat dari makan siang, sudah ada yang urus. Juga, aku sudah suruh Damar jemput kamu. Anggap saja liburan lebih awal hari ini. Pulang dan istirahat. Baiklah, aku pergi. Tapi aku mau jelas, si idiot Damar itu nggak pernah benar. Kalau dia bikin aku kesal dan kupukul, jangan salahkan aku. Kalau kamu pukul dia, ya dia yang pantas. Dia sudah dewasa, masa nggak bisa lawan kamu? Salahnya sendiri. Ayah selalu dukung kamu. Oke, kakek tua itu, kamu lanjut kerja. Aku tunggu di pintu si idiot itu sekarang. Naik mobil, anak nakal. Damar, cari pukul, ulangin lagi, aku tantang. Percaya, aku akan seret kamu keluar sekarang dan tampar kamu sampai mabok. Kamu. Masuk. Sayang sekali. Rio, kau suruh aku mengawasi cewek kecil itu. Dia naik Maybach dan pergi. Plat nomornya, RC 10086. Dari arahnya, dia menuju rumah mewah keluarga Wijaya. Kerja bagus. Kau melakukannya dengan baik. Saat dia hampir sampai di jembatan datar sungai, kirimi aku pesan. Baik, Pak. Kau benar-benar tahu cara mengacau. Kau baru beberapa hari di sekolah, dan kau sudah membuat sekolah kacau balau. Sekarang lihat. Diusir pulang, iya. Kalau otakmu tidak berguna, mending kau sumbangkan saja. Semua ini berkat kakakmu tersayang, Bulan, bukan? Kalau aku masih punya sedikit tenaga ini, pasti aku sudah diintimidasi entah seberapa parah. Tapi kau muncul sekarang berpura-pura munafik sok suci, dan mudah dimanfaatkan. Hamha. Itu fitnah. Bulan dan aku tumbuh bersama. Aku paling tahu karakternya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal itu? Adapun kau, sejak kau pulang ke rumah tidak pernah tenang. Kau bilang Bulan menargetkanmu. Lalu kenapa Bulan tidak pernah menargetkan orang lain? Hanya kau, lihat dirimu sendiri.
Astaga, astaga, astaga. Apa maksudmu astaga? Kita belum mati. Dengarkan aku, sadarlah. Tunggu, aku akan memecahkan kacanya. Ikuti aku, keluar lewat kaca. Tidak, aku tidak bisa berenang. Astaga. Kau akan membuat kita mati. Apa kau benar-benar tidak takut pada apapun? Mobil ini tenggelam dengan cepat, kita akan tenggelam di sini. Diam, kita tidak akan tenggelam. Berhenti merengek, kau bahkan lebih rewel daripada gadis kecil. Benar. Sejak dia pulang ke rumah, aku selalu bersikap dingin padanya. Kenapa dia mau menyelamatkanku? Seharusnya aku lebih baik padanya. Dia ternyata tidak pergi. Dia kembali untuk menyelamatkanku. Sudahlah, ayo kita keluarkan dia dulu. Kalau lebih lama, kita berdua akan tenggelam. Dia benar-benar pembuat onar. Menolongnya sangat merepotkan. Apa aku sudah mati? Aduh. Di tepi sungai Bukit Pinus, tapi tidak tahu persis di mana. Aku sangat lelah. Kenapa kau menyelamatkanku? Sejak kau kembali, aku tidak pernah sekalipun memberimu satu pandangan ramah pun. Apa aku perlu sebanyak itu alasan untuk menyelamatkanmu? Hanya membantumu. Lagi pula, meskipun kamu kekanak-kanakan, agak bodoh, dan tidak tahu tempatmu, kau tetap kakakku. Terima kasih. Aku sudah menyuruh seseorang menyelidikinya, dan sudah dikonfirmasi. Ini keluarga Santoso. Vicky benar-benar punya nyali, kukira dia hanya menggertak pagi ini. Itu terlalu rapi. Anak itu tidak mewarisi ketenangan dan disiplin ayahnya. Dia sangat rendah. Benar-benar kejam. Ayah, tentang masalah ini, apakah kita akan membiarkannya? Dia gila. Ayahmu bukan orang yang mudah dimanfaatkan. Mulai sekarang, keluarga Wijaya akan melancarkan serangan besar-besaran ke semua perusahaan Santoso, proyek, dan aset. Aku akan menenggelamkan keluarga Santoso di perairan dalam kota sungai. Keluarga Santoso yang sudah jatuh berani begitu sombong. Mereka melampaui batas. Lagi pula, mereka melanggar aturan. Kamu tidak perlu bermain adil dengan anak itu. HMPH. Aku akan segera mengerjakannya. Beraninya kau macam-macam dengan adikku? Aku tidak akan melepaskan orang itu. Tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan bocah nakal. Untuk apa aku mempekerjakan sampah tak berguna sepertimu? Kau bisa apa? Bos. Bintang itu terlalu aneh. Alasan.
siapa? Mencari pukulan? Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang memberimu keberanian untuk macam-macam dengan anggota keluarga Wijaya? Kenapa tidak? Keluarga Santoso juga keluarga kelas atas di kota sungai. Apa yang menakutkan dari keluarga Wijaya? Kakakmu sudah tidak bisa diperbaiki, sudahlah. Tapi kau, sebagai pewaris keluarga Santoso, bahkan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan keluarga. Kenapa aku punya dua anak bodoh? Kau sadar? Karena ulahmu yang sembrono, keluarga Wijaya sudah melancarkan serangan balasan total terhadap kita. Hanya dalam beberapa jam, aset keluarga Santoso mengalami kerugian, yang tampak maupun tersembunyi, berjumlah ratusan juta. Sabtu ini, untuk jamuan selamat datang keluarga Wijaya, kau akan ikut denganku. Kau harus mendapatkan pengampunan mereka. Jika tidak, aku tidak akan keberatan mengganti pewaris keluarga Santoso. Tidak ada yang bisa mengambil keluarga Santoso dariku. Bahkan kau pun tidak. Bunda, mungkin aku akan memakai pakaian santai saja. Rasanya canggung sekali. Apa yang kamu bicarakan? Hari ini jamuan selamat datangmu, jadi kamu harus berdandan sedikit. Lagi pula, cara berpakaianmu sekarang, kamu terlihat memukau. Aku yakin banyak pria muda akan tergila-gila pada putriku. Baiklah, tapi mari kita luruskan. Setelah kakek tua itu memperkenalkanku, aku akan ganti baju lagi. Pakaian ini sangat tidak nyaman. Baiklah, kau menang. Ayo cepat ke ruang jamuan sekarang. Ayahmu pasti sudah tidak sabar. Para tamu terhormat, teman dan keluarga, terima kasih semua sudah datang hari ini. Ini adalah keluarga Wijaya darah yang lama hilang, Bintang Wijaya. Dia juga putri, Ardi Wijaya, satu-satunya putri kesayangan. Bintang, kamu sudah cukup lama di rumah, dan kamu masih belum punya mobil. Jadi aku belikan kamu sebuah Ferrari 296. Gunakan sebagai kendaraan harianmu mulai sekarang. Terima kasih, Julian. Kalung ini adalah sesuatu yang aku dapatkan saat perjalanan ke luar negeri terakhir. Cocok dengan semangatmu yang ceria. Terima kasih, Damar. Bintang, ini hadiah yang aku dapatkan untukmu. Ayo, buka. Aku tidak akan pernah menduganya. Yang paling mengerti aku di keluarga sebenarnya adalah kamu, Bulan. Wow, barang ini beratnya setidaknya 30 pon. Keseimbangan dan genggamannya, rasa nyaman di tangan. Bulan, kamu sangat perhatian. Aku senang kamu suka. Bintang. Aku. Keahlian luar biasa. Kekuatan pergelangan tangan ini, kontrol ini. Tanpa kerja keras 10 tahun, kamu tidak bisa mengembangkannya. Pantas saja kamu pewaris keluarga Wijaya. Sungguh luar biasa. Bulan, aku akan menerima hadiah ini.
Aku sangat menyukainya. Aku senang kamu suka, Bintang. Bapak Ardi, Rian Santoso dari keluarga Santoso ada di sini bersama Vicky. Tepat di luar, dia bilang dia datang untuk meminta maaf kepada Bapak Damar dan Nona Bintang. Ardi, anakku memang bodoh. Dan melakukan hal bodoh. Hari ini aku sendiri yang membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada putri sulung keluarga Wijaya dan kepada Julian. Nona Bintang, aku. Itu tidak perlu. Rian, di kota sungai ini, kau orang yang punya kedudukan. Anakmu hampir merenggut nyawa anakku dan putriku. Kau pikir bersujud dan minta maaf bisa menyelesaikannya? Hari ini hari besar bagi keluarga Wijaya. Aku tidak ingin melihat kalian berdua. Pergi. Mempermalukanku? Kau akan menyesal. Ayah, kau sudah tua sekarang. Biarkan aku yang menangani masa depan keluarga Santoso. Bintang, setelah kamu minum segelas sampanye yang dicampur dengan obat pencahar, kamu akan malu di depan umum. Kalau begitu, lihat saja bagaimana kamu masih bisa bersikap sombong di depanku. Bintang, hari ini adalah hari besarmu. Biarkan aku bersulang untukmu. Harus kuakui, meskipun kamu meracuniku, bisakah setidaknya kamu berusaha sedikit? Pilnya bahkan belum larut. Masih berbuih. Seharusnya tidak begini. Damar, apakah kamu khawatir padaku, jadi kamu menunggu di sini untukku? Bulan. Berhenti membuat masalah, ya? Damar, apakah kamu akan meninggalkanku juga? Kamu satu-satunya yang kumiliki sekarang. Semua yang kamu alami sekarang pantas kamu dapatkan. Jika kamu terus begini, ayah akan mengusirmu dari keluarga Wijaya. Kamu sebaiknya berhati-hati. Bagus, bagus sekali. Bulan, sepertinya kamu tidak baik-baik saja di keluarga Wijaya, iya kan? Dibodohi oleh Udi kampungan, tidak enak, kan? Apa maksudmu? Bulan, kamu benci Bintang. Dan kamu benci keluarga Wijaya karena meninggalkanmu. Dan aku juga benci mereka.
Kamu bekerja sama denganku, aku akan membantu membalaskan dendamu. Bagaimana? Ayu, Bintang benar-benar putri kandungmu. Dia lebih cantik dari putri angkatmu itu, jauh lebih cantik. Ya, dan kadang-kadang, ada orang yang memang tidak bisa dididik. Kamu sudah sangat baik pada gadis itu selama ini, kami semua melihatnya. Tapi kemudian putri kandungmu kembali, dan dia mulai membuat masalah. Belum lagi, apa yang dia lakukan hari ini, sangat tidak bisa diterima. Bulan sebenarnya orang baik di hati, ya, mungkin dia merasa tidak aman. Begitu dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bintang, aku yakin dia akan membaik. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Kamu terlalu baik hati. Kalau aku, sudah kusir gadis liar itu sejak dulu. Ada apa dengan Bulan? Aku sangat kesal. Aku di parkiran, bisakah kamu datang? Tentu, Bunda sedang dalam perjalanan. Bulan, ada apa? Bunda di sini. Bulan, bicara padaku. Apa kamu merasa tidak enak badan? Ayo, kita ke rumah sakit. Kamu dari keluarga Santoso. Vicky? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku akan menghancurkan keluarga Wijaya. Kamu hanya permulaan. Sedangkan semua orang di keluarga Wijaya, aku tidak akan menyisakan satupun. Apakah Rian sudah gila? Membiarkanmu bertingkah seperti ini? Hahaha, fosil tua itu sudah tidak berdaya. Dia baru saja pergi ke rumah sakit. Mulai sekarang, akulah yang memegang kendali di keluarga Santoso. Bulan, pergi dari sini. Aku akan menahan mereka. Cari ayahmu dan yang lainnya. Aku akan baik-baik saja. Bunda, jangan salahkan aku. Kamu yang pertama meninggalkanku. Karena kalian semua tidak ada di pihakku, jadi kalian semua bisa mati saja. Nyonya, aku tidak akan menyakitimu untuk saat ini. Lagi pula, kamu adalah sandera yang cukup berharga. Lakukan. Berhenti. Apa? Mencoba menjadi pahlawan berkuda putih? Bukan, seharusnya menyelamatkan ibunya seperti pahlawan. Tapi kamu hanya gadis kecil. Kamu mau menakuti siapa dengan tongkat palsu itu? Asli atau palsu? Kita lihat saja. Bintang kalah jumlah. Kamu mati. Semua, serang. Kenapa gadis kecil ini begitu nekat? Bos, mungkin kita sebaiknya pergi dari sini selagi bisa. Jangan coba-coba lari. Nyonya, saya salah, dan saya tidak akan pernah menargetkan keluarga Wijaya lagi. Mulai sekarang, saya akan menjadi antek paling setiamu, jadi tolong terima saya. Maaf, tapi saya berasal dari desa penjahat, dan saya tidak menerima sampah sepertimu. Tidak tertarik. Nyonya, ayolah. Bukankah saya sendiri penjahat?
Saya akan jadi antek yang sempurna untukmu, kan? Desa penjahat memberantas kejahatan untuk selamanya. Kami menangani penjahat. Sampah tidak diterima. Bintang, kali ini kamu benar-benar berhasil. Jika kamu tidak begitu cerdik dan mengikuti ibumu, kami akan dalam masalah besar. Saya tidak pernah membayangkan bulan akan menjadi seperti ini. Hari ini sangat menegangkan, tapi setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Setelah ini, keluarga Santoso benar-benar selesai. Wijaya tinggal mengambil alih keluarga Santoso dan meraup untung besar. Bintang, kita berutang kesempatan ini semuanya padamu. Hadiah apa yang kamu mau? Yah, karena keluarga akan meraup untung besar, kakek tua itu, beri aku 2 miliar rupiah. Aku ingin memberikan desa penjahat perombakan total. Sudah lama sejak perbaikan terakhir. Berkat penduduk desa yang membesarkan putriku dengan baik. Jika itu belum cukup, minta pada kakakmu. Aku akan kirim 2 miliar lagi untukmu. Kamu keren, kakek tua itu. Kalian berdua lucu sekali. Baiklah, ayo pulang. Istirahatlah.